Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Eka Putri, NIM 1904-2018. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Padang, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang motivasi kerja di sektor publik. Motivasi adalah suatu alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu seperti pilihan untuk bekerja di perusahaan, swasta, maupun sektor publik. Motivasi kerja sangat penting dan dibutuhkan oleh perusahaan karena dapat meningkatkan produktivitas kerja pegawai yang telah ditentukan sehingga akan berdampak terhadap kepuasan kerja bagi pegawai. Selanjutnya, proses terjadinya sebuah motivasi, yaitu dimulai dari keinginan, lalu pencapaian, berbuat sesuatu, kemudian tujuan pun tercapai. Selanjutnya, penjelasan tentang teori motivasi. Konten teori menitik beratkan pada apa motivasi menekankan pentingnya faktor dalam arti individu yang menyebabkan mereka berperilaku. Teori ini berusaha untuk memuaskan kebutuhan apa dan apa yang mendorong mereka untuk bertindak. Proses teori menitik beratkan pada bagaimana dan dengan tujuan apa individu tersebut dapat dimotivasi. Reinforcement teori menekankan pada cara-cara perilaku dipelajari, bagaimana tindakan masa lalu mempengaruhi tindakan masa mendatang dalam siklus proses belajar. Selanjutnya, perilaku kerja. Perilaku kerja memiliki beberapa komponen, yaitu kepribadian, kemampuan, motivasi, sikap kerja, dan yang terakhir adalah emosi. Motivasi diawali dengan usaha, perilaku kerja, hasil kerja, dan mendapatkan imbalan di akhirnya. Selanjutnya, kepuasan kerja. Kepuasan kerja pada dasarnya merupakan hal yang bersifat individual. Setiap individu akan memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda dengan sistem nilai yang berlaku pada dirinya. Hal ini disebabkan karena adanya masing-masing individu. Menurut Hasibuan, pada tahun 2013, kepuasan kerja adalah sikap yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Kepuasan dalam bekerja adalah kepuasan yang dinikmati dalam pekerjaan dengan memperoleh pujian hasil kerja, penempatan, perlakuan, peralatan, dan suasana lingkungan yang baik. Sedangkan kepuasan di luar pekerjaan adalah kepuasan kerja karyawan yang dinikmati di luar pekerjaan dengan besarnya balas jasa yang akan diterima dari hasil kerjanya. Tolak ukur kepuasan kerja, tingkat kepuasan yang mutlak tidak ada karena setiap individu karyawan berbeda standar kepuasannya. Indikator kepuasan kerja hanya diukur dari kedisiplinan, moral kerja, dan turnover kecil. Maka secara relatif kepuasan kerja karyawan baik sebaiknya jika kedisiplinan, moral kerja, dan turnover karyawan besar, maka kepuasan kerja karyawan di perusahaan berkurang. Selanjutnya, indikator kepuasan kerja. Indikator kepuasan kerja menurut Rifai dan Ella Giovanni Segala 2019.2859, faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah A. Faktor intrinsik adalah faktor yang berasal dari dalam diri karyawan dan dibawa oleh setiap karyawan mulai bekerja di tempat pekerjaannya. B. Faktor ekstrinsik menyangkut hal-hal yang berasal dari luar diri karyawan, antara lain kondisi fisik, lingkungan kerja, interaksinya dengan karyawan lain. Selanjutnya, hubungan motivasi kerja dengan pelayanan publik. Untuk mendapatkan hasil pekerjaan yang baik dari seseorang bawahan atau pegawai, maka tidak lepas dari bagaimana seseorang pimpinan memotivasi para bawahannya. Selain motivasi yang terjadi antara pimpinan dengan bawahan, motivasi antara rekan kerja atau sesama pegawai juga dapat dilakukan. Ini bertujuan agar terciptanya suasana kerja yang lebih kekeluargaan dan menyenangkan, dan yang tidak kalah penting, itu tidak membosankan. Selanjutnya adalah motivasi kerja yang diberikan oleh pimpinan kepada karyawan sangat membantu dalam menyukseskan kegiatan ataupun pekerjaan yang hendak dilakukan, sebab motivasi tersebut dapat memberikan semangat kerja yang lebih dibanding
tanpa adanya dorongan atau motivasi langsung kepada karyawan tersebut. Kemudian, motivasi kerja juga tidak selamanya berupa benda atau barang-barang yang dapat dihitung nilainya. Akan tetapi, motivasi yang langsung memberikan semangat dan dorongan juga sangat membantu karyawan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan publik. Selanjutnya, faktor ekstrinsik dan intrinsik dalam memotivasi karyawan sangat dibutuhkan karena kedua faktor tersebut dapat mewakili kebutuhan karyawan atau pegawai pada umumnya. Kemudian ini ada ringkasan dari beberapa presentasi tadi. Masyarakat sebagai konsumen yang dilayani masih merasa pelayanan yang diberikan kepadanya belum bisa dikatakan tepat dan benar, mengingat mereka masih belum bisa mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Masyarakat masih menganggap pelayanan publik yang diberikan kepadanya masih belum memenuhi standar, walaupun sebagian masyarakat juga sudah menganggap pelayanan yang diberikan sudah memenuhi standar, karena pada umumnya masyarakat belum memahami betul bagaimana standar atau indikator dalam pelayanan publik. Masyarakat masih menginginkan dilakukannya peningkatan kinerja dalam hal melayani publik. Agar apa yang mereka harapkan bisa tercapai, kondisi yang sering mereka alami adalah banyaknya waktu yang tersita hanya untuk melayani satu permintaan masyarakat serta pelayanan yang mereka anggap belum adil. Jadi intinya masyarakat ingin pelayanan publik itu lebih ditingkatkan lagi agar masyarakat tidak mengeluh seperti ini. Mungkin hanya itu presentasi dari saya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.